Pemirsa, masalah kemacetan terus terjadi di Denpasar dan bahkan minim solusi. Kemacetan kian menjadi-jadi karena perluasan jalan baru di Bali nyaris stagnan, sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah. Salah satu kemacetan konstan terjadi setiap hari, yakni pertigaan Titi Banda Topati lanjut ke Sanur hingga ke Pesanggaran. Mengapa ini terus terjadi? Ikuti laporannya berikut ini. Sejak dibukanya Pelabuhan Sanur, kawasan macet kian bertambah yakni melebar ke Jalan Waribang, kemudian Jalan Sedap Malam hingga bermuara pada Jalan WR Supratman. Ini semua imbas dari kemacetan di pertigaan Titi Banda menuju Sanur hingga Pesanggaran. Dinas Perhubungan Kota Denpasar mengakui kemacetan tanpa urai ini akibat tak sinkronnya Area Traffic Control System (ATCS) antara Denpasar dan ATCS Provinsi Bali. Kepala Dinas Perhubungan Denpasar Iketut Sriawan saat diwawancarai di Museum Bung Karno 17 Mei 2025 mengakui kemacetan kerap terjadi di sepanjang Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Titi Banda hingga Pesanggaran karena area Traffic Control System (ATCS) Jalan Nasional tersebut belum sinkron antara Denpasar dan Provinsi. Dia mengatakan untuk saat ini upaya mengurai kemacetan dengan menempatkan personel di beberapa titik. Selain itu pihaknya mengatur dan mengendalikan ATCS dari Simpang Tangtu, Pasar Biaung. Namun karena Simpang Waribang sampai Pesanggaran dikendalikan oleh Provinsi Bali, maka harus diintegrasikan. Ini yang harus diintegrasikan dan memastikan alat-alat ATCS Provinsi berfungsi dengan baik. Menurutnya kemacetan bisa dikendalikan lewat ATCS Provinsi Simpang Waribang sampai Hang Tuah bisa diatur. Maka dari itu pihaknya berupaya mengintegrasikan sistem operasional ATCS ditambah ada beberapa alat yang terganggu. Hal itu menjadi kendala dalam mengendalikan lalu lintas di Titi Banda. Misalnya di Simpang Waribang, lampu sudah hijau maka Simpang Hang Tuah juga harus hijau sehingga kendaraan dapat mengalir ke selatan. Ketersendatan terjadi di jam-jam padat sebagai dampak ketidaksinkronan ini. Jadi untuk kemacetan di kawasan Titi Banda, pemerintah kota lewat Dinas Perhubungan sudah menempatkan personil di beberapa simpang, melakukan rekayasa, melakukan penutupan sementara di beberapa U-turn di sepanjang bypass. Namun kami ada beberapa kendala yang harus kami lakukan kolaborasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat terkait dengan traffic light yang di depan Titi Banda, begitu juga di Waribang, di Dinas Perhubungan Provinsi Bali sampai ke Hang Tuah sampai di Pesanggaran. Pada bagian lain, Ketut Sriawan menambahkan perlunya melakukan rekayasa lalu lintas mengingat jalan tersebut merupakan jalan nasional. Jadi pihak yang bertugas untuk melakukan rekayasa dari Kementerian Perhubungan lewat Balai Pengelola Transportasi Darat, namun yang mengatur traffic light di sepanjang jalan tersebut adalah provinsi. Ditanya soal banyaknya usulan warga agar jalur keluar dari Pelabuhan Sanur ditutup ke arah selatan dan lalu dialihkan ke arah utara menuju Jalan Padang Galak untuk mengurai kemacetan, Ketut Sriawan sangat setuju dengan usulan tersebut. Selain mengurangi kemacetan, jalur utara yang dibuka akan dinikmati masyarakat setempat dan sektor ekonomi kian berkembang. Untuk itu diperlukan perencanaan dan anggaran matang karena banyak menggunakan lahan warga. Jadi tujuan pelabuhan dibangun dan pengalihan arus lalu lintas juga berdampak positif. Misalkan yang di pelabuhan di sisi utara, jalan alternatif sana secara otomatis akan mengembangkan kegiatan ekonomi di sisi utara, Kalimantan dan seterusnya. Selain rekayasa lalu lintas, warga juga mengusulkan agar truk-truk sekitar Titi Banda ditertibkan. Demikian juga kendaraan online yang parkir di sepanjang jalan Matahari Terbit ditertibkan. Swece Bali TV.